Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai smart branding. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jusriani, NIM 22033208, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Salah satu pilar dari pendekatan Smart City adalah Smart Branding. Secara definisi, Smart Branding adalah strategi memasarkan sebuah kota atau wilayah sehingga mampu menarik perhatian ekosistem sekitar, baik itu warga, masyarakat umum, maupun pelaku bisnis. Smart Branding atau pencitraan daerah kota yang cerdas bertujuan untuk membangun daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan wajah daerah kota. Smart Branding itu penting, sebab dalam konsep kota cerdas atau Smart City, Smart Branding dapat meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Selanjutnya, Smart Branding menjadi salah satu dimensi dalam Smart City, karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokalnya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Next, pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi. Hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi tujuannya adalah meningkatkan brand value perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan. Pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan brand value daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun sasaran dari Smart Branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Smart Branding atau pencitraan daerah kota yang cerdas bertujuan untuk membangun daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan wajah daerah kota. Next, adapun penerapan pencitraan daerah kota yang cerdas atau Smart Branding antara lain, yang pertama, menciptakan identitas wajah daerah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional. 2. Membangun dan mengembangkan etalase kota pada pusat kota dan setiap sub-pusat kota. Ketiga, menciptakan identitas sumber daya manusia yang unggul, kreatif, berjiwa wirausaha, dan cinta lingkungan. 4. Menciptakan identitas bisnis dengan membuat iklim bisnis yang kondusif bagi pelaku bisnis untuk memajukan perekonomian daerah dalam bidang perdagangan, meningkatkan investasi daerah, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif. 5. Menciptakan identitas pariwisata dengan memajukan potensi wisata daerah baik dalam hal lokasi maupun tujuan wisata, suasana dan lingkungan yang nyaman, serta meningkatkan budaya keramah tamahan, melayani, dan menghibur. Yang keenam,
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan promosi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan internet dan media sosial. Dan terakhir, 7. Menguatkan kerjasama pemerintah daerah dengan media cetak dan media elektronik. Selanjutnya, adapun unsur dari smart branding itu sendiri, smart branding meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, tourist branding, membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata. 2. Business branding, membangun dan memasarkan ekosistem bisnis daerah. 3. City appearance branding, membangun dan memasarkan wajah kota. 1. Tourist branding. Yang pertama ada destination, membangun dan mengembangkan destinasi dan atraksi wisata yang layak bagi wisatawan. Kedua, amenitas, membangun amenitas atau fasilitas yang mendukung kenyamanan wisata seperti akses jalan dan transportasi umum menuju destinasi, akomodasi, toilet, restoran, tempat parkir, pusat informasi wisata, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kultur, membangun budaya hospitalities oleh warga termasuk keramah tamahan, partisipasi aktif, kemampuan berbahasa asing, literasi digital, ketersediaan tour guide, dan lain-lainnya. Yang kedua, business branding. Yang pertama ada trade, membangun platform dan memasarkan komoditas perdagangan unggulan yang kondusif dan nyaman, seperti pasar modern, kolaborasi dan akses ke e-commerce dan marketplace terkemuka. 2. Investment, membangun dan memasarkan ekosistem investasi, kebijakan insentif, surplus, dan inovasi yang mudah dan efektif seperti gerai investasi, mall pelayanan publik, dashboard, dan portal investasi daerah. Yang ketiga, kreatif, membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah seperti kuliner, kreal, fashion, seni pertunjukan, aplikasi digital, dan lain-lainnya. Yang ketiga, city appearance. Yang pertama, paths, merujuk pada rute atau jalan yang digunakan untuk menghubungkan titik-titik penting dalam kota. Contohnya jalan raya, jalan kaki, atau jalur sepeda. 2. Signet, tanda-tanda yang ditempatkan di sepanjang jalur untuk membantu orang menavigasi kota. Contohnya tanda peringatan, tanda arah, dan tanda tempat wisata. Selanjutnya, edges, batas atau garis yang menghubungkan dua atau lebih simpul dalam sebuah kota. Contohnya tepi jalan, sungai, atau rel kereta api. Selanjutnya, landmark, elemen pembentuk city branding atau citra kota dalam bentuk sebuah bangunan atau tempat yang mudah dikenali, terutama yang dapat digunakan untuk mengecek di mana kita berada. Landmark secara modern juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol yang dibuat oleh manusia dan dapat menjadi ciri khas dari suatu tempat. Terakhir, nodes, titik-titik penting di kota yang digunakan sebagai acuan atau titik navigasi. Contohnya, persimpangan jalan, stasiun kereta api, atau pusat perbelanjaan. Selanjutnya ada inisiatif pembangunan smart branding dilakukan pada beberapa indikator, yaitu sebagai berikut. 1. Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata. 2. Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah. Ketiga, membangun dan memasarkan wajah kota. Adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu smart branding itu penting sebab dalam konsep kota cerdas atau smart city, smart branding dapat meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Thanks, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan
menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada Dadila Dwi Rusma, jelaskan 3 hal betapa pentingnya smart branding dalam smart city. 3 hal betapa pentingnya smart branding dalam smart city. Yang pertama, demi membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata, misalnya membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan, destination. Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan, misalnya jalan, transportasi, hotel, restoran, dan lain-lain sebagainya. Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung, termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour guide, dan lain-lainnya. Yang kedua, demi membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah, bisnis branding. Misalnya, 1. Membangun platform dengan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya marketplace daerah. Kedua, membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya investment launch, dashboard, dan portal investasi daerah. Selanjutnya, membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah, misalnya kuliner, kria, fashion, digital, dan lain-lainnya. Yang ketiga, demi membangun dan memasarkan wajah kota, misalnya 1. Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional. 2. Membangun batas wilayah, membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung, landmark, menyediakan navigasi yang unik menuju kota, struktur jalan yang teratur, dan titik simpul kota seperti alun-alun, simpang, dan lain-lain sebagainya. Betapa pentingnya smart branding dalam implementasi smart city. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua ada dari Nur Akifah. Tujuan dari strategi pembangunan pada pilar smart branding. Strategi pembangunan pada pilar smart branding bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui peran UMKM, koperasi, serta usaha jasa lainnya. Pertanyaan selanjutnya dari Abdullah, alasan untuk melakukan city branding. Adapun alasan untuk melakukan city branding, yang pertama, dikenal luas dengan persepsi yang baik. 2. Kanal untuk berbagi visi dan aspirasi. 3. Menggambarkan potensi yang dimiliki. 4. Menunjukkan positioning ekonomi. 5. Menghilangkan stereotip. 6. Memberikan konteks untuk promosi daerah. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rum, apa yang menjadi manfaat dari city branding? Adapun manfaat dari city branding, yang pertama meningkatkan daya tarik wisata, kedua meningkatkan kualitas hidup penduduk, ketiga meningkatkan investasi, dan yang keempat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kamarudin, implementasi smart branding. Contohnya, pada Kabupaten Banyuwangi yang berhasil mengajak warga untuk berpartisipasi melalui program Smart Kampung. Melalui program tersebut, warga desa diberi akses internet sekaligus literasi digital agar mampu mengembangkan diri, sehingga warga desa atau karang taruna di sana mampu melakukan branding sendiri terhadap kampungnya. Selain memperkaya daya tarik sebuah wilayah, inovasi yang lahir dari warga juga lebih terjaga keberlanjutannya. Jadi pemerintah daerah tinggal fokus mengerjakan amenitas besar seperti membuat bandara, pelebaran jalan, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah seharusnya juga aktif melakukan kerjasama dengan pelaku usaha. Contohnya untuk menjual produk unggulan UMKM secara online, lakukan kerjasama dengan marketplace
maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.